Baik teman-teman sekalian, di antaranya adalah bagaimana karena kita butuh untuk memenuhi kebutuhan kita dari makanan, minuman, pakaian, ya, kemudian juga orang-orang yang di sekitar kita yang Allah wajibkan seperti para laki-laki misalnya untuk menafkahi istrinya, mungkin orang tua untuk anak-anaknya, atau mungkin anak-anak di saat mereka sudah dewasa dan orang tuanya sudah tidak bekerja, maka mereka biaya orang tuanya, membantu kerabat-kerabatnya, maka semua itu adalah hal-hal yang membuat seseorang butuh untuk bergerak, terutama kaum laki-laki dan mencari nafkah. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan sosial cukup banyak dijelaskan dalam agama seperti bukankah Nabi SAW bersabda kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pendapatannya kecuali dari 3. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan. Dan ini tidak mungkin teman-teman sekarang kita memiliki sedekah jariah, mewakafkan tanah, bangunan, sumur, ya, yang kira-kira bisa bermanfaat dan untuk banyak orang dan jangka panjang, kecuali kita memiliki harta. Dan Islam membolehkan bahkan menganjurkan kita untuk selalu saja memiliki pendapatan. Bahkan Islam melarang kalau seseorang itu malas, ya, pengangguran itu dilarang dalam agama Islam. Karena semua orang punya potensi yang sama. Kita semua memiliki sama 20 perangkat yang sama ya, 24 jam waktu. Bukan berarti orang yang kaya atau orang yang mampu itu punya 25 jam misalnya sehingga mereka punya ekstra 1 jam bisa lebih. Semua sama, memiliki perangkat yang sama, 2 mata, 2 kuping, 1 lidah, 2 bibir, 2 telapak tangan, 2 telapak kaki, semuanya sama gitu kan. Sama menghirup oksigen yang sama ya, kemudian memakan jenis makanan yang sama umumnya. Ya intinya makanan sebenarnya walaupun di beberapa wilayah berbeda, misalnya kayak di Asia Tenggara lebih cenderung dengan nasi misalnya. Makanan pokoknya mungkin di beberapa wilayah ada yang gandum ya seperti di Timur Tengah, kemudian di Afrika ada juga yang mungkin makanannya yang lain gitu ya, seperti di Eropa mungkin dengan keju dan yang sejenisnya. Nah semua itu teman-teman sekalian memastikan kita harusnya bekerja dan punya pendapatan tentunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para nabi-nabinya juga termasuk kita orang-orang beriman agar kita makan. Minum silahkan, menikmati dunia tidak dilarang dalam Islam. Ya. Yang dilarang justru kalau pengangguran. Ya. Maka Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'minun misalnya ayat 51, Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Hai para utusanku, kata Allah, hai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan-kebaikan. Makan di sini maksudnya adalah bekerja untuk dapat makanan tersebut. Bukan dengan mengemis, bukan dengan minta-minta pada orang, tapi bagaimana bekerja. Ya. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, bahwasanya tidak ada pendapatan yang lebih baik bagi seseorang dibandingkan hasil tangannya sendiri. Dan ketahuilah Nabi Allah Daud bekerja dan makan dari hasil tangannya sendiri. Maksudnya bekerja. Dia berusaha, dia kreatif, dia inovatif ya, sehingga dia bisa bekerja. Nah ini penting sekali. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami berikan rezeki kepada kalian ya. Dan konsepnya kita dibolehkan tetapi syaratnya adalah halalan tayyiba, yang dibolehkan dalam agama dan berkualitas. Kita dibolehkan untuk menikmati semua itu. Imam Ahmad mengatakan makan itu termasuk agama. Ya. Dan beliau berargumentasi dengan 2 ayat tadi yang baru kita bacakan, Al-Mu'minun ayat 51 dan Al-Baqarah 172, bahwasanya mencari makanan rezeki halal bagian daripada perintah agama. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih dinukil oleh Al-Mundhiri dan disahihkan oleh Syekh Albani, ada seorang sahabat pernah lewat di hadapan Nabi SAW. Kemudian orang itu sedang bekerja keras, memikul barang-barang yang berat sampai dia keringatan, dan para sahabat prihatin melihat orang ini sambil mengatakan, Ya Rasulullah, andai saja apa yang dikerjakan orang ini terhitung di jalan Allah, maksudnya dihitung pahala. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah siapa saja yang keluar untuk membiayai kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Siapa saja yang keluar untuk membiayai anaknya, maka dia di jalan Allah. Dan siapa saja yang keluar untuk membiayai dirinya sendiri, kebutuhan dia pun di jalan Allah. Ya, dan siapa yang keluar mencari nafkah hanya untuk sombong-sombongan, pamer, maka dia di jalan syaitan. Maka di sini kita bisa jelas ya mengambil pelajaran yang luar biasa kalau memang orang keluar ikhlas mencari nafkah, mencari rezeki ya.
maka itu kalau dia ikhlaskan niatnya untuk memenuhi kebutuhan dia, keluarganya, baik orang tua, pasangan hidupnya, anak-anaknya, ataupun dia ingin membiayai kegiatan-kegiatan sosial di luar sana. Misalnya dia membangun masjid, rumah anak yatim, dan kita katakan sedekah jariah, maka semua itu akan bermanfaat di dunia dan di akhirat buat dia tentunya. Dan teman-teman sekalian, sebaliknya, Islam melarang sekali orang-orang itu justru bermalas-malasan. Bagaimana Nabi SAW berlindung kepada Allah dari salah satu doanya, wa'udzubika minal kasal. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, ya, sifat malas. Dan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memarahi sebagian orang yang tinggal di masjid selepas sholat Jumat, dan mereka waktu ditanya, kenapa kalian di sini, kenapa tidak keluar bekerja mencari rezeki, sementara Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sudah selesai sholat, ya, maka menyebarlah di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Mereka mengatakan kami termasuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka salah faham dengan makna tawakal. Seakan-akan tawakal itu, yaitu mereka duduk saja manis, nanti rezekinya akan datang sendiri. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab, keluarlah kalian dan bekerjalah, karena kalian sudah tahu tidak mungkin, Allah tidak pernah mencatat langit akan menurunkan emas atau perak. Nah, di masa itu karena yang dijadikan sebagai bahan transaksi itu adalah emas dan perak. Walaupun di saran juga ada ya, tapi kita sekarang lebih kepada uang kertas kan gitu. Nah, maka Umar marah pada mereka dan menegur mereka. Itu juga terjadi pada Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama di Mekah yang pernah menghardik beberapa orang yang duduk di Masjidil Haram di Mekah. Tapi mereka duduk saja tunggu siapa yang kasih mereka makanan tanpa bekerja. Maka beliau memarahi mirip dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW masih umur 8 tahun saja. Di saat pamannya, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, beliau tinggal bersama pamannya dari umur 8 tahun. Ya, kita tidak bahas masa sebelum itu, kita bahas pada saat beliau bekerja ya. Umur 8 tahun beliau langsung bekerja menjadi seorang penggembala domba. Di mana saat itu profesi ini adalah profesi yang sangat dimuliakan dan ya mungkin difavoritkan di Mekah ya. Dan Nabi SAW juga sudah mengatakan tidak ada seorang Nabi pun kecuali pasti akan mengembala domba. Tentu ada hikmah-hikmah syar'i yang dijelaskan oleh para ulama, tapi tidak kita masuk ke alam itu dulu. Kita sedang membahas tentang bagaimana Nabi SAW dalam hidup beliau terbagi adanya bekerja keras dan mencari pendapatan. Dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun, kurang lebih 13 tahun beliau menjadi penggembala domba. Dan dengan itu beliau punya pendapatan dari 8 tahun bisa membiayai hidup beliau dan juga bisa membantu paman beliau Abu Thalib yang beliau menumpang di rumahnya. Ya. Setelah itu, umur 21 tahun, tadi kan 13 tahun jadi penggembala domba, sudah punya pendapatan. Setelah itu dari 21 tahun sampai menjadi nabi di umur 40 tahun. 19 tahun beliau menjadi seorang pedagang dan pengusaha. Dan disitulah beliau punya pendapatan income yang besar. Di antaranya pada saat melamar Khadijah radhiyallahu anha di umur 25 tahun. Karena tadi saya bilang umur 21 tahun sampai 40 tahun, beliau 19 tahun menjadi pedagang. Beliau memberikan maharnya 20 ekor unta berpunuk besar. Ini mahar yang sangat besar karena memang Khadijah orang yang sangat kaya raya yang dinikahi oleh Nabi SAW. Jadi beliau sudah punya income. Nah sayangnya banyak orang tidak menyentuh sisi ini ya dari kehidupan Nabi SAW. Mereka lebih banyak langsung masuk kepada setelah Nabi SAW jadi Nabi di umur 40 tahun sampai 63 tahun, 23 tahun. Lalu diambillah nasihat-nasihat dan perintah-perintah dari beliau SAW. Ini juga benar tentunya. Tetapi kita jangan lupa sisi di mana Nabi SAW justru Allah sudah mengaturkan hidupnya untuk bekerja dan punya pendapatan. Dan beliau mengatakan ta'awwadu minal faqri ya, wa zillati ya, berlindunglah kalian dari kefakiran dan juga kehinaan ya. Jadi Nabi SAW melarang kita untuk justru menghinakan diri kita, sengaja mengemis-kemis, memohon-mohon sama orang, hanya mengharapkan uluran tangan orang lain tanpa bekerja. Ya, kita justru disuruh bekerja dan juga kita dilarang justru untuk menjadi beban bagi masyarakat. Dan cukup banyak wasiat para sahabat dan para tabi'in, para ulama-ulama tentang masalah ini tentunya. Ya, di antaranya ada seseorang di antara mereka mengatakan di saat mau meninggal dunia kepada anak-anaknya, hai anak-anakku, carilah kasbal halal, cari pendapatan yang halal. Dan bahagialah dengan itu dan jaga baik-baik. Karena tidak ada orang yang meninggalkan pendapatan halal itu kecuali akan terhina dan juga akan ya ditinggalkan oleh orang-orang. Ya, ini penting sekali. Oleh karena itu Islam adalah agama yang bergerak. Bahkan kita dianjurkan punya kekayaan, ya punya pendapatan.
punya pekerjaan, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan juga kita bisa membantu orang lain. Makin besar kita punya andil ya kepada orang lain, maka makin besar pahala yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu berarti ini menjadi sebuah motor yang sangat luar biasa agar kita punya pendapatan yang baik, teman-teman sekalian. Dan Islam, ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, membolehkan orang untuk menikmati dunia ini. Ya, dan itu menandakan berarti harus punya income. Ya. Kata Nabi SAW, kebahagiaan itu ada pada 4. Istri yang salehah atau pasangan yang baik. Ya. Rumah yang luas, tunggangan yang nyaman, dan tetangga yang baik. 4 hal ini berhubungan sekali dengan masalah juga pendapatan dengan istri yang baik. Tentunya kita akan memberikan nafkah kepada istri. Kita butuh income. Dan Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya dinar yang kau infakkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan sebelumnya. Nabi SAW mengatakan dinar yang kau infakkan untuk perang di jalan Allah, pembebasan budak, fakir miskin. Lalu beliau mengatakan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, istrimu, dan anakmu itu jauh lebih besar pahalanya. Kemudian juga teman-teman sekalian ya, ini dalil tentang masalah tadi ya, kita memberikan income buat keluarga itu cukup banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini tentang yang bisa kita dapat pahala di situ ya. Ini yang kata Nabi SAW, 4 hal yang merupakan kebahagiaan: istri yang salehah, kemudian rumah yang luas. Bagaimana bisa kita punya rumah yang luas, yang cukup, yang layak? Kalau kita bahasakan mewah pun tidak dilarang, yang penting tidak berlebihan, tidak mubazir, dan dari pendapatan halal boleh. Rumah luas seperti rumah yang nyaman gitu, rumah yang layak untuk ditinggal dan orang penghuninya nyaman, orang yang dia juga merasa, oh bagus ya, Masya Allah gitu ya. Dan yang ketiga, tunggangan yang nyaman, tunggangan yang bagus, motor yang bagus, mobil yang bagus, tidak dilarang dalam Islam. Dan tetangga yang baik, tetangga yang baik tentu tetangga-tetangga yang bukan masalah kayanya ya, tetapi tetangga-tetangga yang berpendidikan, orang-orang yang biasa tinggal di satu lokasi, di mana lokasi itu mungkin orang-orang yang tahu, mereka pun mau masuk ke level di mana orang ini jauh dari kriminal, jauh dari premanisme dan segala macam. Ini kan juga butuh income, kayak orang sekarang banyak tinggal di satu komplek perumahan, klaster kah, atau tempat-tempat yang aman, ada security. Itu tidak dilarang dalam Islam. Sebaliknya kata Nabi SAW, ada 4 kesengsaraan. Disebutlah istri yang buruk, akhlaknya jauh dari agama. Kemudian rumah yang sempit, tunggangan yang tidak nyaman, dan tetangga yang jauh dari agama ataupun yang buruk juga. Maka ini berarti menandakan Islam membolehkan seseorang itu punya pendapatan yang baik gitu kan. Nah, cuma memang harus betul-betul kita pikirkan bagaimana sumber pendapatan yang harus kita cari ya. Dan tentunya saya teman-teman sekalian, saya yakin kalau kita sudah punya pendapatan, sudah punya pekerjaan, kita pasti akan merasa mulia sekali ya. Karena kita tidak perlu menghinakan diri. Saya akan coba bacakan beberapa dalil yang berhubungan dengan masalah indahnya dan bahagianya orang punya pendapatan yang halal ya. Yang pertama teman-teman sekalian, rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Itu kita sepakati dulu. Tetapi bukan berarti kita tidak bekerja. Ya. Ini perlu difahami baik-baik. Beranjak daripada hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna ruhal kudusi nafasa fi raw'i, inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizku. Sesungguhnya Ruh Kudus, maksudnya Jibril alaihissalam, telah meniupkan atau membisikkan ke dalam batinku bahwasanya ini wahyu ya, setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ya, sampai sempurna semua rezekinya ya, dan dihabiskan jatahnya. Jadi memang semua rezeki itu akan sampai kepada kita ya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Oleh karena itu kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara mencari rezeki. Ya, jadi walaupun Nabi SAW mengatakan rezeki itu sudah dicatatkan, tetapi di sini Nabi sampaikan, oleh karena itu carilah sumber-sumber yang benar, gitu ya. Ya di sini kata wa ajmilu fit talab, artinya sempurnakan sebagus mungkin profesimu, gitu kan. Setinggi mungkin jabatanmu, sebesar mungkin pendapatanmu, silakan. Wala yahmilannakum istibta'a rizq anta tulubuhu bima'asillah. Dan jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah.
Belum dapat tapi akhirnya mencuri lah, ambil jalan pintas yang haram atau manipulasi data. Fa inna Allah la yudrik ma indahu illa bi ta'ati. Karena sesungguhnya rezeki Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani hadisnya. Maka di sini bagaimana caranya kita memahami rezeki sudah ditentukan, ya? Apakah berarti kita duduk manis saja tidak bekerja? Jawabannya tidak. Harus kita bergerak, bekerja. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita. Makin kita fokus kepada yang halal yang dibolehkan, maka makin banyak keberkahannya. Karena sebenarnya titik daripada manfaat daripada rezeki yang kita dapatkan itu keberkahannya, bukan kuantitas tapi kualitasnya. Ya, walaupun mungkin ada orang gajinya cuma 2 juta, 3 juta per bulan, kecil sekali. Atau mungkin anggaplah dia UMR misalnya, dia di 4 juta, 5 juta rupiah, tergantung wilayah masing-masing di negeri kita tentunya. Maka dia punya income, tetapi karena itu halal, pekerjaan halal, maka cukup untuk membiayai dia, istrinya, anaknya, 3, pertuanya kadang-kadang numpang di rumahnya, dia masih bisa bantu sekolah adiknya. Kita bisa temukan itu ya. Ada orang subhanallah mungkin income-nya 100 juta per bulan, mungkin 200 juta per bulan, tapi tidak ada keberkahan. Karena sumbernya haram, dari manipulasi, dari pungli dan segala macam. Maka akan mendatangkan berbagai macam masalah. Ya, nanti akan kita jelaskan di salah satu sesi kita insya Allah sebelum kita tutup nanti, itu tentang bahayanya, efeknya pendapatan haram itu, sehingga Anda harus hati-hati, fokus saja kepada yang dihalalkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, selalu tunduk dan patuh kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang sempurna sebaik mungkin dalam mencari rezeki. Fa inna an-nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena tidak mungkin jiwa itu meninggal kecuali sudah diberikan rezekinya. Wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Khudhu ma halla wa da'u ma harma. Ya. Lalu kata Nabi SAW, karena sungguhnya tidaklah seorang hamba mati hingga ia benar-benar telah menyempurnakan atau disempurnakan rezekinya walaupun terlambat atau telat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi di sini berarti Nabi SAW menghubungkan antara rezeki sudah ditentukan, tetapi dengan juga harus tetap mencarinya. Itu ikhtiar, ya, ikhtiar untuk mencari hal tersebut. Dan juga Nabi SAW mengatakan tentang pentingnya punya pendapatan yang bersih ini, ya. Dalam hadis beliau riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, ayyul kasbi atyab. Waktu saya ditanya beliau, pendapatan apa wahai Rasulullah yang paling bagus? Qala amalur rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Yaitu pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi jual beli yang halal, ya, sehingga diberkahi. Maka itu yang paling baik dari pendapatan seseorang. Ibnu Taimiyah menanggapi mengatakan wal qalilu minal halali yubarik atau yubarak fihi wal haramul katsir yadhhabu wa yamhaquhu Allah taala. Rezeki halal walaupun sedikit itu lebih berkah daripada rezeki haram yang banyak. Rezeki haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya atau mendatangkan penyakit, mendatangkan segala macam. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh masalah itu ya. Dari sisi lain teman-teman sekalian, ya, kita dimotivasi untuk jangan sampai mengemis. Usahakan kita memberikan andil kita, ya, berikan jasa kita baru kita terima. Itu paling mulia dan paling mendatangkan keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumul qiyamati laysa fi wajhi maz'atul lahmin. Jika seorang terus mengemis pada manusia, maka ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW riwayat Muhammad, man sa'ala min ghairi fakrin fa ka'annama ya'kulul jamr. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia tidak fakir, ya, maka ia seakan-akan memakan bara api. Dalam beberapa hadis dinukil oleh Al-Mundhiri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani, ya, ada beberapa riwayat Nabi SAW melarang seorang muslim meminta selama dia masih bisa makan untuk hari itu walaupun 1 kali makan. Jadi kayak misalnya kita masih bisa makan nih,
Kadang-kadang subhanallah makan sekali aja, mungkin sarapan, mungkin makan siang aja, tuh makan malam, satu kali makan sebenarnya masih bisa hidup hari itu kan. Kalau kita masih punya itu saja, sudah nggak boleh lagi kita untuk membuka ya, pintu mengemis. Bagaimana dengan orang yang punya kemampuan tapi selalu minta-minta saja dengan alasan tidak mampu? Ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang lain, siapa yang membuka pintu meminta-minta, maka Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Di dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, "Laisal miskinul ladzi tarudduhul aqlatu wal aqlatan, walakin al-miskinul ladzi laisa lahu ghinan wa yastahyi alla yas'ala an-nasa ilhafa." Namanya orang miskin bukanlah orang yang tidak menolak satu atau dua suap makanan, akan tetapi miskin adalah orang yang tidak punya kecukupan, lantas ia malu untuk tidak meminta dengan cara mendesak. Nah, itu yang disebutkan ya, poin penting ya untuk kita fahami sama-sama tentunya. Kemudian teman-teman sekalian juga jangan lupa ya poin penting di sini kita harus menjaga poin-poin tentang masalah kalau Anda mulai usaha, 3 poin ini adalah sumber utamanya supaya datang keberkahan dan kita akan bahagia dengan itu. Saya pun termasuk praktisi bisnis walaupun mungkin tidak besar-besaran, tetapi alhamdulillah ada cukup untuk menghidupi saya, keluarga, anak-anak dan juga tentunya dengan teman-teman yang bergabung sebagai staf di kantor, alhamdulillah sudah ratusan, alhamdulillah bisa gitu ya. Dan saya memiliki prinsip dasar dengan 3 hal ini. Mulailah usaha dengan modal yang halal, mulailah usaha dengan produk yang halal, dan mulailah usaha dengan sistem yang halal. Kalau Anda lakukan 3 poin ini, kemudian Anda sempurnakan dengan yang keempat ini, penyempurnaannya kalau sudah berjalan, yaitu dengan sedekah sebagian daripada hasil pendapatan tersebut. Itu akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Kita tidak butuh datang ke dukun untuk minta pelaris usaha atau yang sejenisnya. Nggak perlu. Karena itu kesyirikan kepada Allah SWT. Sudah ingat tadi bagaimana Nabi SAW melarang untuk mendatangkan income yang haram. Tidak boleh. Kan gitu. Atau mencari dengan cara-cara yang diharamkan dalam agama. Ya, itu apakah dalam mencari pendapatan ataupun berobat. Itu dilarang, sebagaimana dalam banyak riwayat-riwayat menyebutkan masalah itu. Tadi riwayat tentang pendapatan haram itu kan sudah jelas. Kata Nabi SAW, bertakwa kepada Allah, fokus kepada pencarian pendapatan halal dan jangan mencari yang haram. Kalau pengobatan, kata Nabi SAW, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Jadi kita harus hati-hati sekali. Yang jelas, rezeki sudah dijamin, tinggal bagaimana kita bergerak saja dan fokus kepada yang halal saja. Dan kalau kita niatkan untuk mencari yang halal itu, sudah cukup memberikan kepada kita tambahan pahala selain rezeki yang akan kita dapatkan tentunya. Dan tentunya juga teman-teman sekalian, kalau Anda menjadi seorang pengusaha atau Anda menjadi staf di satu perusahaan, maka poin-poin penting sekali untuk menjaga seperti misalnya amanah. Ya. Jangan sampai pekerjaan kita halal, tetapi karena kita tergoda oleh syaitan, kita manipulasi data, atau mengambil yang bukan hak kita di perusahaan misalnya, maka menjadi pendapatan haram, kan gitu. Atau mengganggu pendapatan yang tadinya halal itu, sehingga mengganggu juga kualitasnya, gitu kan. Dan selalulah jaga amanah. Ya, kita sendiri juga harus menjaga amanah yang baik. Ya. Dan karena memang kalau kita jaga dengan baik amanah tersebut, nama kita jadi harum, juga kita tidak akan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi hisab pada hari kiamat nanti. Harus jaga nih teman-teman sekalian. Dan juga jangan lupa Islam menganjurkan kita untuk kreatif dan inovatif. Kita selalu coba mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan. Berpikir begini teman-teman sekalian, bagaimana kalau misalnya kita punya perusahaan, bagaimana pada saat saya meninggal dunia, perusahaan ini tetap akan bisa menjadi amal jariah buat saya. Karena sudah tidak mungkin jadi income lagi. Kita sudah meninggal gitu kan. Tapi amal jariah, diantaranya kita terapkan peraturan-peraturan, SOP, ataupun apa saja ya, yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Sehingga ini dikembangkan oleh anak-anak kita, misalnya keturunan kita. Atau mungkin dijual dan dikembangkan lagi, ahli waris bagi misalnya. Lalu dikembangkan, dilanjutkan oleh orang-orang yang membeli perusahaan tersebut. Tapi kan bibitnya dari kita. Maka itu akan menjadi sedekah yang baik dan pahala yang baik buat kita. Begitu juga dengan misalnya kalau Anda menjadi staf di satu perusahaan, teman-teman sekalian. Anda digaji ya. Jadi jangan cuma sekedar sebatas tahu gaji, tapi apa yang bisa saya tinggalkan di perusahaan ini yang kira-kira itu bisa menjadi satu panduan, satu panutan. Apapun profesi Anda gitu. Ini mulai dari OB saja misalnya di perusahaan. Bagaimana OB itu menunjukkan kualitas pekerjaan dia, ya.
Sehingga bisa menjadi SOP di kantor. Oh ternyata standarnya memang harusnya seperti ini dan itu. Pada saat dia keluar dari perusahaan itu pun atau dia meninggal, maka selama itu masih dipakai tata cara dia, otomatis akan mendatangkan pahala. Anda masuk di satu perusahaan, Anda pernah bekerja di gudang misalnya di satu perusahaan yang lain. Anda punya ilmunya. Lalu Anda sampai di perusahaan ini, lalu Anda sampaikan kepada perusahaan yang baru. Boleh nggak saya berikan masukan begini dan begitu. Lalu diterapkan sebagai SOP misalnya. Maka itu kan menjadi luar biasa. Pahala yang luar biasa walaupun kita sudah meninggal atau kita keluar dari perusahaan tersebut. Nah bagaimana kita memikirkan cara-cara seperti ini penting sekali. Sehingga akhirnya semua orang akan berpikir bagaimana dia kreatif dan inovatif. Bagaimana dia selalu memberikan masukan-masukan positif kalau dia bisa. Apapun profesi dia. Dan berapa banyak orang yang dinaikkan jabatannya justru karena masukan-masukan baik kepada pemilik perusahaan misalnya. Sehingga pemilik perusahaan menganggap, oh orang ini layaknya dibegini dan begitu. Ya. Contoh, yang diberikan masukan. Itu Allah gambarkan tentang, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bagaimana beliau alaihissalatu wassalam memberikan masukan kepada raja. Agar beliau diletakkan di posisi tertentu dan beliau menjalankan amanah dengan baik tentunya. Nah ini yang dimaksudkan. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-Khazinul Muslim, Al-Amin, alladhi yunfid, wa rubbama qala yu'ti, ma umira bihi, atau ma umira bihi, kamilan, ya. Muwaffaran, tayyibul bihi nafsu, fayadfa'uhu ila alladhi umira atau amara ya atau umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Bendahara muslim yang diberi amanah ya, ketika memberi sesuatu yang diperintahkan untuknya secara sempurna dan niatnya baik, lalu ia menyerahkan harta tersebut pada orang yang ditunjukkan untuk menyerahkan, maka kedua pemilik harta dan si bendahara atau staf tadi mendapatkan pahala yang sama. Ini poin yang luar biasa gitu ya, di mana kita bisa menjadikan sebagai pegangan hidup kita. Dan hati-hati teman-teman sekalian, walaupun pemimpin perusahaan tersebut tidak mengetahui apa yang Anda lakukan dari pelanggaran-pelanggaran, tetap Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ingat, kita punya Tuhan yang sama. Allah itu Maha Raqib, mengawasi, Basir, melihat, Sami, mendengar, Alim, Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu semuanya. Sehebat apapun Anda mengemas satu pelanggaran Anda di perusahaan Anda, atau di pekerjaan Anda, atau di bisnis Anda, dengan partner bisnis, tetap Allah SWT punya cara membongkar, dan ujungnya Anda cuma mengatakan, kok bisa ya? Ya pasti bisa. Allah Subhanahu Wa Taala bisa. Dalam segala ini kehidupan kita. Jangan selalu kita berpikir, oh saya hebat, A'udzubillah, bisa misalnya mereka yang data ini tidak ada yang tahu. Berapa banyak orang yang begitu merusak nama baiknya. Karena tergiur oleh bisikan syaitan. Dia sudah terima gaji yang benar, dia tinggal mencari keberkahan di situ, dia berikan maksimal dalam bekerja, maka sudah cukup untuk biaya keluarganya. Tapi subhanallah, dia mengambil uang, dia manipulasi data. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang dia lakukan pelanggaran, mungkin dia tidak sadar atau pelanggaran. Contoh, pulpen saja, atau kertas di kantor. Bukankah itu disiapkan untuk kebutuhan kerja? Kenapa Anda bawa pulang ke rumah misalnya? Untuk dipakai di rumah, ya. Anda mengatakan, oh karena di kantor banyak. Di kantor banyak bukan untuk dibagi-bagi kepada ponakan atau kepada keluarga atau kepada anak-anak. Ya, Anda bahkan mau pakai print di kantor, Anda mau pakai apa saja, izin sama pemilik perusahaan kalau bukan berurusan sama pekerjaan tersebut biar jadi halal, gitu kan. Saya pernah menemukan seorang alim di kota Madinah, beliau punya 2 pulpen di kantongnya. Saya tanya, kenapa Anda punya 2 pulpen? Karena seorang alim itu biasanya kalau melakukan satu perbuatan pasti ada alasannya. Beliau mengatakan, yang satu saya pakai untuk pekerjaan. Karena memang ini diberikan oleh perusahaan atau oleh kantor ini untuk saya pakai tanda tangan pekerja. Yang satu saya beli khusus untuk kebutuhan saya pribadi. Jadi saking pekahnya, jangan sampai dia pakai yang bukan haknya. Ya. Ini kalau Anda biasakan, maka Anda akan selalu menjaga diri, jangan sampai masuk minimal ke syubhat, apalagi yang haram. Saya pernah naik di pesawat, ya. Kemudian subhanallah itu di bisnis kelas, saya mau charger handphone ya, ternyata mati. Charger tempat casnya itu ya. Dia nggak bisa. Sementara saya butuh untuk cas handphone saya untuk aktivitas saya tiba di negara tujuan. Subhanallah, di sebelah kursi saya kosong. Dan memang sebenarnya itu bisa ada colokannya juga. Tapi saya berpikir tiba-tiba, kalau saya pakai, yang saya bayarkan kursi ini bukan kursi sebelah. Kecuali dengan izin para petugas. Maka saya panggil dulu pramugarinya atau pramugaranya waktu itu. Saya bilang, tolong saya cek ini, saya mau cas nggak bisa. Mereka cek memang nggak bisa. Terus saya tanya, apa saya diizinkan untuk pakai colok di sebelah? Mereka mengatakan, baik silakan. Ya sudah, saya bisa colok di situ.
Kalau tidak kan saya tidak bayar kursi itu. Contoh. Nah kepekaan seperti yang teman-teman akan muncul kalau kita memang sudah biasakan diri kita agar selalu berpikir bagaimana yang saya nikmati, yang saya pakai. Semua hanya yang halal saja. Yang syubhat pun saya akan tinggalkan. Karena memang berbahaya sekali. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ada orang yang rambutnya berantakan, acak-acakan, tidak pakai alas kaki, berdebu pakaiannya. Lalu dia mengatakan, ya Tuhanku berikanlah. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pendapatannya ya haram, pakaiannya haram. Maka tidak bisa. Nah, begitu juga teman-teman sekalian dengan masalah pendapatan haram ini. Jadi hati-hati. Kenapa kita mengatakan bahagia dengan pendapatan halal? Karena dengan pendapatan halal akan datang keberkahan. Dan itu perintah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau yang haram itu akan menghilangkan keberkahan. Itu yang pertama. Ya. Seperti misalnya di antaranya sabda Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in katama wa kadaba muhikat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar, masih boleh lanjutin transaksi atau batalkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Sebaliknya, jika salah satunya menyembunyikan, apalagi dua-duanya, dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan transaksi jual beli tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga An-Nasai. Ya, jadi kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini teman-teman sekalian, bagaimana pentingnya seseorang itu untuk mendapatkan keberkahan, dia jujur dan tidak berdusta. Antum mau jual mobil, mau jual motor, dan pernah tabrakan. Ditanya, apakah pernah tabrakan? Iya, pernah tabrakan, tapi saya sudah bawa ke bengkel. Silakan dilihat di bagian kiri depan misalnya, atau bagian belakang kanan misalnya. Dicek sama dia, alhamdulillah, itu keberkahan, jujur. Dan kita yang mengatakan, oh tidak pernah tabrakan kok, mobilnya bagus, mulus, padahal sebenarnya pernah tabrakan berapa kali. Maka pastikan teman-teman, mereka cuma minta nomor telepon, habis itu tidak akan terjadi transaksi. Karena memang kejujuran itu dibutuhkan. Nah ini penting sekali. Ya. Jadi kita mencari keberkahan. Dampak pendapatan haram menghilangkan keberkahan. Berkah artinya kecukupan ya. Jadi walaupun transaksinya sederhana, mungkin tidak terlalu besar keuntungan, tapi karena itu berkah, maka akan banyak manfaat daripada keuangan tersebut. Dan harta haram, sebagaimana sudah kita jelaskan di beberapa dalil sebelumnya, ya, kalau dia akan tidak cukup, akan mendatangkan mudarat-mudarat kepada pemilik pendapatan itu. Berapa banyak orang, subhanallah, saya pernah dengar dari paman saya sendiri, beliau tinggal di Malaysia, hafizahullah. Beliau mengatakan ada 2 orang pernah transaksi, dan tidak usah kita sebutkan sebenarnya dari 2 negara yang berbeda. Intinya beliau kenal orang yang transaksi ini. Yang satu mengajak transaksi, si A mengajak si B transaksi. Ya. Maksudnya mengajak supaya investasi bisnis. Namun pada saat itu, si B masih ragu. Lalu si A datang membawa Al-Quran lalu mengatakan, Anda percaya ini? Dia bilang, si B mengatakan iya. Si A bilang, Anda percaya ini? Si B mengatakan iya. Dia mengatakan, saya bersumpah atas nama ini, saya jujur. Saya akan betul-betul mengelola uang ini dan bisnis ini dengan benar. Maka si B, karena Muslim dan dia tahu ini Al-Quran didatangkan dan dia sumpah atas kemuliaan Al-Quran. Maka dia kasih investasi. Subhanallah. 3 bulan berjalan masih komunikasi aktif, 4 bulan sudah putus komunikasi. Si B coba mencari, nggak bisa, HP-nya mati, tidak bisa dikontak, dan karena beda negara mereka agak kesulitan. Si B agak kesulitan untuk melanjutkan dan mencari tahu si A, apalagi dia sudah pindah alamat rumah dan segala macam, jadi sudah ada maksud yang tidak benar. Lalu kemudian si B akhirnya berpasrah, tawakal kepada Allah karena sudah tidak mungkin lagi mendapatkan haknya dia. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Setahun kemudian, hanya setahun saja berlalu. Tiba-tiba si A ditemukan berada di satu negara yang lain. Dia harus cuci darah karena diuji oleh Allah SWT dengan penyakit. Dan dia mengeluarkan uang lebih besar daripada yang sudah dia tipu si B tadi. Dan si B diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sumber pendapatan dan investasi jauh lebih besar daripada apa yang sudah ditipu oleh si A tadi. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan begitu mudahnya Allah membalikkan keadaan. Berapa banyak owner yang menipu stafnya, mengatakan tidak ada uang perusahaan lalu menunda pembayaran. Padahal Nabi SAW mengatakan bayarlah ya gaji dan hak para staf sebelum keringat mereka kering. Lalu kemudian Allah bangkrutkan usahanya, Allah sulitkan dia, Allah permalukan dengan demo staf-stafnya misalnya. Berapa banyak sebaliknya staf-staf yang curang dengan perusahaannya. Tadinya sudah bagus kedudukannya, sudah harum, tapi dia curang,
dia membuka pintu kecurangan dengan manipulasi data, dengan melanggar peraturan. Misalnya perusahaan mengatakan tidak boleh ya, kalau sudah kerja di sini tidak boleh lagi punya pekerjaan di luar, ya, apalagi di waktu kerja. Lalu dia mencurang, dianggap milik tidak tahu. Allah punya cara membongkarnya, dan pada saat dibongkar nanti dipermalukan. Allah bongkar, lalu dipecat dari perusahaan tersebut, lepas dari income-nya, dan kemudian dia juga jadi masalah ini karena tetap ada hukuman dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dia harus tobat nasuha dan mengembalikan haknya si fulan atau pemilik perusahaan yang sudah dia tipu misalnya. Ya, dan dia keluar, walau dia mau kerja perusahaan lain tetap akan jadi masalah. Dan berapa banyak orang Allah datangkan justru permasalahan hidupnya setelah dia menipu orang dan dari kehidupan yang selanjutnya. Ya, ada pendapat yang contoh yang sangat baik dari Dr. Ziyad Abadi hafizahullah pada saat kami tablik akbar di Makassar beberapa tahun lalu. Tentang pendapatan halal, beliau mengatakan berapa banyak orang tidak sadar karena pendapatan dia haram, Allah lahirkan dari sperma dia, dari anak dia sendiri, pembunuh dia. Lahir, besar, ditumbuh besarkan, lalu kemudian besar anak itu membunuh ayahnya untuk mengambil warisannya. Kan begitu. Jadi contoh banyak sekali dalam masalah-masalah seperti ini. Lalu kenapa kita harus masuk ke ranah yang haram, teman-teman sekalian? Itu diangkat keberkahannya. Itu efek yang luar biasa, gitu kan. Kemudian juga tadi sudah kita sebutkan doa tidak diijabah. Ini efek yang kedua daripada pendapatan haram. Ya. Berarti sebaliknya doa akan diijabah kalau pendapatan halal kan gitu. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat Tabarani hadis sahih, ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, pendapatanmu. Ya, halal saja dan thayyib berkualitas, niscaya doamu akan terkabulkan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal dengan, ini sudah kami jelaskan di serial Tablik Akbar serial sahabat, kalau beliau termasuk terkenal orang yang mustajab doa. Karena setelah wasiat Nabi SAW ini beliau fokus dengan pendapatan halal saja. Dan ingat, yang penting kualitasnya, kuantitas akan datang dengan sendirinya. Kalau Anda hanya fokus kepada kuantitas tanpa pikirkan kualitasnya tentang kehalalannya, maka akan hilang semuanya keberkahan. Mohon maaf. Begitu juga tadi hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan ya, bahwasanya ada orang yang rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, dan dia mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi juga dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya diijabah? Nggak mungkin, ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada sebab daripada, misalnya kalau Anda lakukan pendapatan haram itu untuk kegiatan ibadah, tidak diterima oleh Allah SWT. Anda sumbang buat masjid, Anda sedekah buat orang tua Anda, itu malah menambah permasalahan dalam hidup Anda. Ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima kecuali yang baik saja. Kalau yang dari pendapatan haram Allah tidak terima. Dalam hadis riwayat Muslim, Inna Allah tayyibun la iqbalu illa tayyibah, kata Nabi SAW. Allah itu baik, suci, sempurna, tidak akan terima kecuali yang sempurna saja. Dan kalau Anda tetap paksakan diri, maka tidak akan ada manfaatnya. Malah akan menambah dosa. Ya, Anda berikan makanan orang tua Anda dari pendapatan haram, istri anak Anda dari pendapatan haram, ini bermasalah besar ini. Ya. Maka berapa banyak hubungan rusak antara orang tua sama anak gara pendapatan haram, hubungan suami istri rusak gara pendapatan haram, ya, dan banyak sekali orang dipecat dari pekerjaannya, orang bangkrut usahanya, semua dari pendapatan haram. Jadi ini bahaya sekali. Di antaranya juga adalah ini kita perlu jelaskan ya teman-teman sekalian ya, kalau manusia dalam pendapatan itu ada 4. Yang paling bagus sekali sumbernya haram, sumbernya halal, keluar kepada yang halal. Ini yang paling bagus. Anda bekerja, pastikan itu adalah halal dalam agama, dan Anda keluarkan pada yang halal. Kebutuhan Anda, kebutuhan keluarga Anda, sedekah di jalan Allah. Ini yang paling mulia sekali. Pertahankan sampai ajal datang. Ya. Dan jaga kualitasnya, kuantitas akan datang dengan sendirinya. Yang kedua, pendapatannya halal, tapi keluar pada yang haram. Ini dia dapat pahala pada saat pendapatannya, tapi dia dapat dosa pada saat pengeluarannya. Contoh misalnya Anda bekerja sudah halal, tapi Anda pakai berzina, Anda pakai mabuk-mabukan judi, maka Anda dapat pahala dicari rezekinya, tapi Anda dapat dosa dengan pengeluarannya. Kemudian yang ketiga adalah dibalik ya, pendapatannya haram, tapi dikeluarkan pada yang halal. Nah ini yang sedang kita singgung nih. Misalnya dia pendapatan manipulasi data, korupsi, kemudian dia pakai untuk umroh, untuk haji, untuk biaya keluarganya. Ini semua dia dapat dosa dari semuanya.
Karena dari haram dia larikan kepada yang halal, ini tidak boleh. Yang keempat yang paling buruk, sudah haram pendapatannya, kepada haram juga dikeluarkan. Hasil mencuri dipakai berzina, dipakai mabuk. Ini pendapatan yang paling buruk. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Dan ingat sabda Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Ya. Itu dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Ya. Lan tazula kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'a. Tidak akan tergelincir atau beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah an umri fi ma'afnah. Ya, dari umurnya, kemana dia habiskan. Wa an syababi fi ma'ablah. Dan masa mudanya di mana dia habiskan. Kemudian wa an mali min aina iktasaba wa fi ma'anfaqa. Dan pendapatannya dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Yang keempat, wa an ilmi madza amila fi. Dan ilmu yang sudah dapatkan, apakah dia sudah mengamalkan atau belum. Ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Tabarani dan juga Al-Bazzar. Tapi di sini teman-teman, di antara 4 hal, yang poin ketiganya adalah harta. Dan itu ditanya dari mana sumbernya, kemana dikeluarkan. Itu luar biasa. Berarti kita harus pikirkan baik-baik ini, tidak boleh sembarangan. Dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Tabarani, disebutkan kalau ada orang yang mengeluarkan kepada harta haram kepada yang baik, ya. Misal contoh orang pergi haji, dalam sebuah hadis dikatakan idza kharaja rajulu hajan bi nafaqatin thayyibah. Kalau seseorang pergi haji seperti sekarang mau haji, ya, dia keluar dengan nafkah yang baik. Wa wada'a rijlahu fil gharzi, dan dia meletakkan kakinya, ya, di sebuah lembah atau jalan yang akan dia menuju ke pergi haji itu. Fanada labbaik Allahumma labbaik. Lalu dia mulai mengatakan, aku labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Nadau munadi minas sama, maka akan ada seruan dari satu malaikat dari langit, labbaika wa sa'daik, ya, yang artinya sungguh kebahagiaan, ya, dan panggilanmu dijawab. Zaduka halal, bekalmu halal, warahilatuka halal, tungganganmu halal, wahajjuka mabrurun ghairu ma'zur, dan hajimu adalah mabrur dan juga tidak tertolak, ya. Atau hajimu akan mabrur, ya, gitu. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabitha, dan kalau dia keluar dengan nafkah yang haram, fa wada rijlahu fil garzi, lalu kemudian dia letakkan kakinya di sebuah lembah, fanada labbaika, nadahu munadi minas sama' la labbaika wala sa'daik. Lalu mulai dia mengatakan labbaik, ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Maka ada malaikat yang menyuruh dari langit mengatakan tidak ada jawaban untukmu dan tidak ada kebahagiaan untukmu, karena zaduka haram, bekalmu haram, wa nafaqatuka haram, ya, pendapatanmu haram, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak mabrur, ya, hajimu tidak mabrur, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini hadisnya berbunyi, la yaktasibu abdun malan min haramin fayunfiku minhu fayubarakallahu atau fayubaraka lahu fi. Tidak ada seorang hamba mencari harta dari keharaman lalu menafkahkannya dengan diberikan keberkahan. Maksudnya tidak mungkin rezeki haram mendatangkan keberkahan, itu tidak mungkin. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbalu min, dan kalau dia sedekah tidak akan diterima darinya. Wala yatruku khalfa dhahri illa kana zadahu ila nar, dan tidaklah dia tinggalkan sebagai warisan setelah dia meninggal kecuali akan menambah, ya, membawanya ke dalam api neraka. Inna Allah azza wa jalla la yamhu sayyi'a bis-sayyi'. Ketahuilah Allah SWT tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan. Walakin yamhu sayyi'a bil hasan. Tapi Allah akan menghapus keburukan dengan kebaikan. Innal khabitha la yamhul khabith. Sesungguhnya keburukan tidak akan pernah menghapuskan keburukan yang lain. Tapi kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW ingatkan tentang masalah itu. Nah, rezeki haram tidak akan mendatangkan keberkahan atau kecukupan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, atau kita mulai dari Abdullah bin Umar, dulu sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Saking pentingnya untuk menolak pendapatan haram itu, sampai-sampai misalnya ada teman Anda tawarkan satu proyek atau tawarkan satu pendapatan dari penipuan, manipulasi di perusahaan misalnya, kata beliau menolak 1 dirham saja, ya, yang haram, ya. Maaf, 1/6 dirham malah. 1 dirham dibagi lagi jadi 6. 1/6 dirham menolak itu yang haram lebih baik daripada bersedekah dengan 100.000 dirham. Itu luar biasa,
Ya, pendapatan beliau atau pendapat beliau. Kemudian Abdullah bin Mubarak seorang tabi'in rahimahullah berkata, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, tidak usah haram, masih ragu, boleh nggak sih? Teman kita tiba-tiba kasih amplop, kasih ini apa ini? Pendapatan apa? Jangan sampai karena dia manipulasi di kantor kemudian dia langsung berikan kepada kita juga ya. Maka beliau mengatakan sungguh jika aku menolak 1 dirham dari yang syubhat lebih aku sukai daripada menyedekahkan 600.000 dirham. Jadi di sini dari dua pendapat atau pernyataan sahabat dan tabi'in ini Abdullah bin Umar radhiyallahu dan Abdullah bin Mubarak rahimahullah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya memikirkan untuk menolak yang haram lebih penting daripada mengeluarkan pada yang halal gitu. Walaupun mengeluarkan yang halal pahalanya besar, tetapi kalau ada yang syubhat supaya tidak masuk ke dalam diri kita, maka itu lebih mulia tentunya. Terlebih lagi tentunya dia bisa merusak hati, ya. Pendapatan haram bisa merusak hati. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Sungguh dalam diri manusia ada gumpalan daging yang kalau dia baik, baik semuanya jasad itu. Wa idza fasada fasada jasadu kulluh. Dan kalau dia rusak, rusak semua jasad. Ya, ala wahyil qalb, dan itulah hati manusia. Ibnu Hajar mengatakan menanggapi hadis ini, di dalamnya terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwasanya penghasilan yang baik itu memiliki dampak. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, salah dari 4 imam madzhab berkata, waktu ditanya dengan apa hati bisa lunak sehingga hati itu tidak rusak, maka kata Imam Ahmad dengan pendapatan halal, Ya, ini penting sekali. Belum lagi teman-teman sekalian efek yang lainnya, pendapatan haram itu akan membuat kegelisahan jiwa. Ya. Gak ada orang teman-teman manipulasi data, dapat uang, kemudian dia tenang mengelolanya. Dia keluarkan pun dia tahu itu bukan haknya dia sebenarnya. Ada beban kejiwaan. Tapi kalau halal, dia leluasa berbagi, dia leluasa pakai, dia senang aja, tidak ada masalah. Karena pendapatan dia halal. Gitu kan. Begitu juga, belum lagi yang disiapkan siksaan yang berat di api neraka nanti. Dalam sebuah hadis riwayat Tabarani kata Nabi SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Suatu daging atau darah dagingnya yang tumbuh dalam diri seseorang dari keharaman, maka neraka lebih pantas baginya. Ya, neraka lebih pantas baginya. Ini luar biasa. Ya, tidak boleh sembarangan karena akan mengarahkan kita kepada hal tersebut. Ya. Kita lihat bagaimana para salafus salih, mereka hati-hati sekali dari pendapatan haram ini. Di antaranya Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad, beliau pernah masuk di rumah salah satu istri beliau, yang kalau saya tidak salah ingat pernah saya temukan itu di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Lalu Nabi SAW gelisah, nggak bisa tidur malam itu. Pada saat itu istri bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda gelisah begini? Maka beliau mengatakan, inni kuntu asabtu tamratan tahta jambi fa'akaltuha. Sesungguhnya aku mendapatkan sebutir kurma di sampingku pada saat mau tidur, lalu aku memakannya langsung. Wa kana indana min tamri sadaqati fa khashitu an takuna minhu. Dan aku tahu di rumah ini ada beberapa butir kurma sedekah yang memang harusnya dikeluarkan gitu ya, disedekahkan titipan orang. Dan aku khawatir itu berasal dariku, atau ini kurma itu berasal dari situ tadi. Maka Nabi SAW gelisah karena sudah makan, takutnya itu dari kurma sedekah, pada satu butir kurma. Kalau kita sekarang mungkin sesuap nasi, sepotong roti. Berapa banyak orang tidak peduli. Makan dari sumber haram, luar biasa gitu. Bagi dia tidak ada beban. Berapa banyak permasalahan yang muncul dari dirinya, penyakit kronis, ya, dan segala macam hal lah yang bisa menjadi penyebab daripada efek keburukannya itu. Ya. Maka dia tidak pikirkan masalah itu. Kalau Nabi SAW gelisah dengan sebutir kurma, padahal sebenarnya butir kurma itu bisa saja bukan dari yang sedekah, memang sudah disiapkan oleh istrinya, tapi beliau makan lalu beliau khawatir saja. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, inni la anqalibu ila ahli fa'ajidu tamrata saqitatan ala firashi fa'arfa'uha li'akulaha thumma akhsha an takuna sadaqatan fa'ulkiha. Aku pulang pada keluargaku, lalu aku mendapati sebutir kurma tergeletak di atas tempat tidurku, lalu aku mengangkatnya untuk memakannya, kemudian aku khawatir bila dia adalah sedekah, maka aku menaruhnya. Dalam hadis Bukhari Muslim. Tentu Nabi SAW memang tidak menerima sedekah ya, tidak menerima sedekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mungkin dalam sebuah kisah, beliau pernah punya seorang budak teman-teman sekalian, dan budaknya ini diizinkan oleh Abu Bakar untuk bekerja, silakan bekerja, punya pendapatan nanti
buat dia, tapi orang ini karena punya rasa terima kasih pada Abu Bakar, dia pun kalau pulang sering membawa makanan lalu makan bersama Abu Bakar. Sebagai bentuk tawadhu, Abu Bakar makan bersama budaknya itu. Ya, di masa itu ada perbudakan ya. Satu waktu budak itu pulang bawa makanan, Abu Bakar tidak tanya. Biasanya Abu Bakar tanya, dari mana kau kerja? Kau kami dari mana? Maka dia mengatakan dari sini, dari situ. Hari itu Abu Bakar tidak tanya. Sudah makan baru Abu Bakar tanya, dari mana pendapatmu? Dia mengatakan dulu di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, saya pernah pura-pura jadi dukun. Dia bilang begitu. Terus ada orang yang kebetulan dia tanya, saya sebutkan, ternyata mirip seperti itu. Jadi solusi buat dia. Dia merasa dia punya utang sama saya, maka dia bayar pada hari ini. Maka Abu Bakar tidak banyak berpikir, langsung mengorek tenggorokannya lalu memuntahkan semua makanan tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku, melainkan aku dalam keadaan mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana keluarnya. Jadi beliau tidak mau masukkan satu suap makanan kecuali sudah tahu nih dari mana sumbernya, supaya nanti tidak masalah buat dirinya. Nah, sampai seperti itu teman-teman sekalian, mereka perhatian sekali. Wahab bin Munabbi rahimahullah berkata, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah SWT, maka hendaklah memperbaiki sumber pendapatannya dan makanannya. Tidak boleh sembarangan. Ya. Wahab bin Ward berkata rahimahullah, andai kata engkau menjadi tiang berdiri, ya, maka tidak sedikit pun bermanfaat bagimu hingga engkau memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu, apakah halal atau haram. Maksudnya, kalau seandainya kau hanya berdiri saja, terus ada orang yang kasih bukan dari hasil pendapatan kita, dan kau tidak peduli apa yang dikasih itu halal atau tidak, ya, maka itu tetap tidak ada manfaat untukmu. Artinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya sekali. Bahkan dalam Islam tidak usah bicara masalah haram. Yang syubhat aja kita dilarang. Bagaimana kata Nabi SAW, man ittaqa syubhati istabra li dini wa irdih, wa man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, maka ia barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, ragu-ragu boleh enggak ya, maka ia mencari ya dan menyelamatkan kehormatan agamanya ya dan kehormatan dirinya. Dan siapa yang jatuh pada yang syubhat, maka ia jatuh pada yang haram. Syubhat saja tidak boleh. Jadi perlu kita tanya dari mana sumbernya, gitu kan? Sebagai penutup, Umar bin Abdul Aziz berkata, rahimahullah, seorang ulama yang masyhur dan seorang khalifah muslim yang masyhur dengan keadilannya. Kurang lebih terjemahnya, takwa kepada Allah bukanlah hanya sekedar berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam hari dan mencampur keduanya, maksudnya sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain. Tapi takwa kepada Allah harus diikuti dengan meninggalkan pendapatan yang haram dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang dikaruniai kebaikan setelah itu, maka itu adalah kebaikan ditambahkan di atas kebaikan-kebaikannya. Nah, ini poin penting teman-teman sekalian. Ucap teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.